Rec- Hai semuanya, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, like, dan komen, segera ya, agar kalian tidak ketinggalan update informasi-informasi berikutnya. Terima kasih. Semangat pagi, para member channel Saham Profitku. Perkenalkan dengan Ceril, saya adalah staf virtual dari channel Saham Profitku. Ayo kita raih cuan bersama dengan mengaktifkan subscribe dan membunyikan loncengnya. Di video kali ini kita akan membahas emiten PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tibika. Bagaimana perjalanan harga selama 365 hari terakhir? Bagaimana cara menganalisa pergerakan harga tersebut? Berapa harga ideal untuk entry? Dan berapa harga ideal untuk exit? Dan bersama dengan Anda kita masuk dalam pembahasan emiten PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tibika. Nah, di depan Anda adalah sebuah laporan high low level price dari emiten PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tibika. Dan kita akan memulai pembahasan secara detail perihal laporan high low level price dari emiten PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tibika. Dalam metode ini, kami menggunakan data periode 52 minggu terakhir, dan seperti yang semua ketahui, bahwa setiap emiten memiliki sejarah harga tertinggi dan terendah dalam kurun waktu tertentu. Nah, apa yang dimaksud dengan low dan high? Low dan high adalah harga matching terendah dan tertinggi, baik itu dalam antrian offer ataupun bid. Sehingga inilah yang menjadi acuan kami dalam menentukan harga untuk masuk ke sebuah emiten. Dan dimulai dari membuat level harga dari urutan terendah low di kolom sebelah kiri, diikuti kolom 10%, 20%, 50%, hingga 90%, dan diakhiri dengan high yang mewakili 100%. Sehingga kita mengetahui, harga di saat ini apakah sedang berada di level bawah, atau di level tengah, atau di level atas. Dan informasi pada bagian kiri terdapat kolom header date low high, berisi tanggal low dan high. Idealnya tanggal high adalah tahun lalu, dan tanggal low adalah 1 minggu atau 1 bulan terakhir. Berikutnya header different, selisih dari price high dikurang price low, dan angka perbedaan persentase. Nah, langsung saja dengan pembahasan isi dari high low level price. Di sebelah kiri terdapat kolom date low high, yang berisi informasi harga low terjadi pada tanggal 8 November 2023. Dengan low diwakili dengan harga 478, indikator 10%, menandakan persentase berada di harga 521, indikator 20%, menandakan persentase berada di harga 565, indikator 50%, menandakan persentase berada di harga 696, dan indikator 90%, persentase berada di harga 871. Hingga 100% atau menandakan persentase tertinggi berada di harga 915. Dengan kata lain, ketika Anda bisa entry pada harga 478, dan ketika harga menunjukkan 565, berarti keuntungan Anda di areal 20%. Nah, informasi selanjutnya tetap tertuju pada kolom bagian paling kiri. Harga high berada pada tanggal 2 Maret 2023. Memang bagi kami, bentuk ideal adalah mendapati laporan yang memiliki price tertinggi berada di awal periode, dan price terendah berada di akhir periode. Sedangkan last price 520 berada pada posisi persentase 9,61,
semakin kecil posisi persentase, semakin baik Anda mengambil posisi beli. Atau singkatnya, last price 520 dan persentase 9,61 sedekat mungkin dengan angka 478 yang disimbolkan harga terendah dalam 52 minggu terakhir. Nah, ini adalah baris terakhir dari pembahasan slide ini. Tetap tertuju dari bagian yang paling kiri. Di sebelah kiri terdapat kolom different. Ketika harga high dikurangi dengan harga low, maka terdapat selisih atau perbedaan sebesar 437 atau setara dengan penurunan sebesar persentase 191,42. Selanjutnya, dari baris ketiga pada slide ini, terdapat sederetan angka persentase yang bisa berwarna merah dan berwarna hijau. Ketika last price 520 bergeser turun atau bergeser naik di kemudian hari, maka informasi persentase kenaikan dan penurunan dari last price 520 akan terbaca dengan jelas. Nah, ini adalah bagian slide akhir pembahasan fundamental. Ketika Anda sudah dapatkan informasi emiten dengan sederetan harga last price terbawah, maka perlu adanya jaring pengaman lainnya dalam bentuk fundamental. Memang ada kalanya last price bisa bergeser turun, tetapi fundamental ini yang menjadi pengaman bagi Anda dalam memutuskan membeli atau tidaknya emiten ini. Mulai dari bagian paling kiri, terdapat kolom emiten, kolom year to date, laba tahun berjalan, contoh laba dari Januari hingga September, kolom trailing 12 month, laba selama 12 bulan tertinggal, contoh laba dari Oktober tahun yang lalu hingga September tahun ini. Kolom quarter atau diartikan laba per 3 bulanan. Contoh laba dari Oktober hingga Desember. Kolom equity atau jumlah modal yang dimiliki oleh perusahaan. Kolom liability atau jumlah total hutang, jangka panjang, dan jangka pendek yang dimiliki oleh perusahaan. Kolom debt to equity ratio. Diartikan rasio perbandingan jumlah total hutang dengan equity yang dimiliki oleh perusahaan. Kolom market capital. Diartikan total harga keseluruhan saham di pasar modal, ketika jumlah lembar saham dikalikan dengan harga last price. Kolom share total lembar saham dari sebuah emiten yang beredar di pasar modal. Kolom book value, jumlah equity sebuah emiten, dibagi dengan jumlah lembar saham. Kolom price adalah harga last price emiten per hari ini. Kolom price to book value, perbandingan antara last price sebuah emiten dengan kandungan nilai buku dari sebuah emiten. Sehingga ketika Anda menemukan sebuah PBV di bawah dari 0,9 kali dari book value ini menjadi menarik untuk Anda beli. Dan Anda bisa menilai last price saham dengan harga yang murah, wajar, atau lebih tinggi. Kolom terakhir adalah FREQ atau frekuensi. Frekuensi adalah jumlah transaksi yang terjadi baik itu pembelian ataupun penjualan dalam satu hari. Ini bisa menjadi pedoman bagi Anda. Apakah emiten ini memiliki volatilitas atau gerak yang tinggi atau tidak? Apakah emiten ini memiliki peminat atau sedikit peminat? Nah, bagian isi dari fundamental ini bagus untuk Anda cermati. Sekali lagi silakan mempause atau mengulangi video ini agar dapat pemahaman yang kami sajikan. Emiten yang kami bahas adalah emiten PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk dengan laporan keuangan kuartal terakhir di 3Q23. Earning per share ratio sebesar 32,36. Price to earning ratio sebesar 16,07. Price to earning grow sebesar minus 1,24. Tentu saja angka yang ditampilkan dengan warna merah adalah kerugian atau penurunan. Sedangkan angka yang ditampilkan dengan warna hijau adalah keuntungan atau kenaikan. Kolom berikutnya adalah laba rugi secara periode. Year to date sebesar 18,22%. Trailing 12 month sebesar 29,18%. Quarter sebesar 4,06%. Laba atau rugi kami beri warna pembeda. Warna merah ketika mengalami kerugian. Sebaliknya warna hijau ketika mengalami keuntungan. Dan Anda bisa mencari arti penjelasan untuk pemahaman lebih lanjut melalui media lainnya. Kolom berikutnya adalah rasio hutang terhadap modal. Equity sebesar 3,41 triliun. Liabilities sebesar 345,46 miliar. Sehingga didapat debt to equity ratio sebesar 0,10. Liabilities atau dikenal dengan hutang, kami beri warna merah sebagai pembeda antara modal dan hutang. Demikian juga debt to equity ratio
bila di bawah 1 akan kami beri warna hijau, sedangkan 1 atau lebih besar, kami beri warna merah. Sebuah perusahaan yang memiliki hutang kecil, memungkinkan perusahaan tersebut tidak mengeluarkan biaya tambah dalam bentuk biaya pinjaman. Dan pada umumnya debt to equity ratio yang ideal adalah ketika di bawah dari 1. Dengan pemahaman bahwa modal mencukupi untuk melakukan pembayaran menyeluruh jumlah hutang. Kolom berikutnya memberikan gambaran informasi perihal jumlah lembar kepemilikan, nilai seluruh kepemilikan dan harga intrinsik, market capital, sebesar 15,6 triliun, dan syariot sebesar 30 miliar lembar, sehingga didapat book value sebesar 113,57. Data dasar book value didapat dengan menghitung equity dibagi jumlah lembar saham. Book value inilah yang menjadi dasar dalam menghitung PBV, menghitung earning per share, dan rasio lain-lainnya. Nah, kolom terakhir dari fundamental ini sekaligus sebagai pelengkap analisis penguat keputusan. Last price sebesar 520. Price to book value sebesar 4,58 kali dari book value. Frekuensi sebesar 2.579, di mana price to book value didapat dengan menghitung last price dibagi dengan book value, sehingga nanti akan didapat sebuah angka PBV di bawah 1 kali, 1 kali ataupun di atas 1 kali. Sebagai contoh, Anda bisa menemukan emiten-emiten yang PBV berada di 0,5 kali sampai 0,9 kali dari book value, sehingga didapat harga saham murah, sedang ataupun mahal. Namun indikasi murah sedang mahal berpatokan pada emiten secara sektoral, dengan membandingkan dengan emiten lainnya secara sektoral. Nah, Bapak dan Ibu, Anda sekali lagi bisa menganalisa emiten PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk ini, untuk mendapatkan informasi yang Anda inginkan. Dengan menempatkan analisa fundamental dalam konten ini, tentunya bisa membuat peluang taking profit yang lebih baik. Sekali lagi disclaimer on ya, bukan ajakan untuk membeli, juga bukan ajakan untuk menjual. Tujuan kami, agar Anda bisa mengukur semuanya sesuai dengan profil resiko trading masing-masing. Sampai bertemu di video berikutnya. Saham profitku.